Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasnya ada kurang ke atas, bisa ke atas semua. Ini. Ya, oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian Asmaul Husna malam ini insyaallah akan kita awali dari nama Allah yang pertama, yaitu nama Allah. Bagian awal. Halaman berapa Pak Gus? Halaman 9. Penulis berkata bahwa nama Allah dalam Al-Quran berjumlah 1750. Ini tanpa menyebutkan nama Allah dalam Bismillah. Apabila Bismillah dimasukkan, maka nama Allah dalam Al-Quran lebih dari 1750. Lebih tepatnya di atas 2200 sekian. Sebagian ulama kita mengatakan, kenapa jumlah nama Allah sangat banyak dalam Al-Quran? Di antara hikmahnya agar orang yang sedang membaca Al-Quran tidak lalai. Karena baru saja membaca satu baris, ketemu nama Allah. Baru membaca dua baris, ketemu nama Allah. Jadi nama Allah itu demikian banyak dalam Al-Quran agar orang yang sedang membaca Al-Quran selalu menyadari Allah. Agar orang yang membaca Al-Quran tidak lalai dari Allah. Seorang tabi'in berkata, tidak mungkin seorang mukmin kesepian. Kalau dia ingin bicara dengan Allah, maka dia berzikir atau berdoa. Tapi kalau dia ingin Allah yang bicara dengan dirinya, maka dia membacakan Al-Quran. Jadi enggak mungkin seorang mukmin itu berada dalam situasi kesepian. Hanya ada dua pilihan. Apakah Anda ingin Anda yang bicara dengan Allah? Kalau begitu berzikirlah atau berdoa. Atau pilihan yang kedua, Anda ingin Allah yang bicara dengan Anda. Kalau begitu baca Al-Quran. Maka orang-orang yang beriman saat membaca Al-Quran harus menghadirkan situasi seolah-olah sedang berbicara dengan Allah. Baiklah, penulis hafizahullah ta'ala berkata, di antara ayat yang menjadi dalil nama Allah adalah ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Penulis berkata, kalimat Allah
atau kata Allah artinya adalah al-ma'luh al-ma'bud, artinya adalah yang maha diibadahi. Sebetulnya ada dua pandangan di kalangan ahli bahasa mengenai asal kata dari Allah. Ada yang mengatakan Allah itu asal katanya adalah aliha ya'lahu. Ada juga yang mengatakan asal kata dari Allah itu adalah alaha ya'lahu. Kalau asal katanya aliha ya'lahu, maka Allah artinya adalah maha diibadahi. Tetapi kalau nama Allah itu berasal dari kata alaha ya'lahu, maka artinya adalah alladzi tahayyarat minhul uqul, yang maha sangat mengagumkan hati dan pikiran manusia. Akan tetapi mayoritas ulama-ulama kita menguatkan yang pertama, bahwa Allah berasal dari akar kata aliha ya'lahu, yang artinya adalah maha diibadahi. Dan inilah yang dikuatkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka Ibnu Abbas ketika menafsirkan Allah, beliau mengatakan dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Allah artinya adalah dzul uluhiyah, yang maha berhak atas segala ibadah ciptaan-ciptaannya secara keseluruhan. Ini apa yang ada di buku itu adalah penafsiran Ibnu Abbas. Allah artinya, tafsirnya kata Ibnu Abbas, yang maha berhak atas segala ibadah ciptaan-ciptaannya. Kalau akhlak itu hak semua orang atas Anda. Kalau berbakti itu hak orang tua atas anak. Kalau taat itu hak atasan atas rakyatnya. Jadi jamaah sekalian, masing-masing memiliki hak. Anak saya punya hak atas saya, istri saya punya hak atas saya, orang tua saya punya hak atas saya. Semakin agung seseorang, semakin besar haknya dalam diri saya. Manusia paling agung adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hak terbesar dalam diri saya adalah hak atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang tua saya termasuk orang yang paling agung dalam hidup saya. Maka dia pun memiliki hak yang sangat besar atas diri saya. Jadi semakin dekat seseorang dengan kita, semakin banyak jasa-jasa seseorang atas diri kita, maka semakin besar pula haknya atas kita. Karena tidak ada jasa terbesar untuk Anda lebih dari jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hak manusia yang paling besar dalam tanggung jawab Anda adalah hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di urutan yang kedua, manusia yang paling berjasa untuk Anda adalah orang tua. Maka di urutan yang kedua, hak manusia terbesar atas Anda adalah hak orang tua. Tetapi anak-anak, jasa mereka atas Anda sedikit, maka hak mereka atas Anda pun sedikit. Jadi hak sesuai dengan jasa. Lantas jamaah sekalian yang saya hormati, di atas segala hak adalah hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena hak Allah atas setiap manusia adalah hak ibadah. Hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditaati secara total. Hak orang tua kita berbakti kepadanya.
Jadi di atas segala hak itu, hak yang paling agung adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Satu renungan untuk kita semua jemaah sekalian, oleh karena Allah Maha Besar, maka hak Allah pun hak yang sangat maha besar pula. Karena tidak mungkin Allah Maha Besar sementara haknya kecil. Itu enggak mungkin. Tetapi Allah Maha Besar sehingga hak Allah pun adalah hak yang maha besar. Pertanyaannya, bagaimanakah seorang manusia yang kecil dan lemah akan menggugurkan hak yang maha besar? Hak orang tua bisa Anda gugurkan. Hak anak-anak dan istri bisa Anda gugurkan. Lantas bagaimanakah seorang hamba yang kecil dan lemah mampu menggugurkan sebuah hak yang maha besar? Jawabannya jemaah sekalian, tidak ada manusia yang betul-betul mampu menggugurkan hak Allah. Sekiranya pun tulang belulang Anda menjalankan salat sampai patah-patah, tetap saja Anda enggak mampu menggugurkan hak Allah. Contoh konkret, Allah memerintahkan kita untuk bersyukur. Dan Allah berhak mendapatkan syukur kita. Pertanyaannya jemaah sekalian, apakah kewajiban kita bersyukur sesuai nikmat atau sesuai kemampuan? Sekiranya Anda dituntut oleh Allah bersyukur sesuai dengan nikmat, Anda enggak mungkin bisa. Karena nikmat Allah tidak datang untuk Anda sekali setahun, sekali sebulan, sekali seminggu, sekali sehari. Di setiap detik dari usia Anda bahkan ribuan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mata Anda yang berkedip adalah nikmat Allah. Mata Anda yang bisa melihat adalah nikmat Allah. Paru-paru Anda yang bernapas adalah nikmat Allah. Jantung Anda yang berdetak adalah nikmat Allah. Darah yang mengalir tanpa sedikit pun kendala adalah nikmat Allah. Jadi dalam satu detik pun Anda enggak mampu untuk tahu berapa jumlah Allah, berapa jumlah nikmat Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Penyayang bahwa Allah tidak menuntut syukur kita sesuai nikmat, tetapi sesuai kemampuan. Sekiranya Allah menuntut syukur sesuai nikmat, mana ada manusia yang mampu bersyukur? Nikmat Allah dalam satu detik saja enggak bisa kita syukur. Lantas bagaimana dengan nikmat Allah dalam satu hari, dalam satu minggu, dalam satu bulan, dalam setahun? Apabila Anda sekarang berusia 40 tahun, berapa nikmat Allah yang mesti Anda syukur? Tapi sekali lagi, Allah yang Maha Penyayang melihat kita, lalu Allah menemukan kelemahan kita. Allah melihat kita, lalu Allah menemukan keterbatasan kita. Maka Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan kewajiban apapun kecuali sekedar kemampuan kalian. Kewajiban bersyukur, kewajiban taat dan lain-lain, semua kewajiban-kewajiban kata Allah illa usaha, sesuai kemampuan. Ini ayat sebetulnya harus kita tulis bukan dengan tinta hitam, tapi dengan tinta emas. Sekiranya Allah menuntut ibadah kita sesuai nikmat, enggak ada yang bisa beribadah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kelemahan kita, melihat keterbatasan kita, maka Allah mengatakan bersyukurlah sesuai kemampuan, tidak sesuai dengan nikmat. Satu kali Anda menghirup udara, Anda membutuhkan 4 liter oksigen. Itu satu kali menghirup. Itu 1/4 liter. Orang yang sehat dalam 1 menit bernafas antara 60 sampai 70.
60 sampai 70 kali Anda bernafas dalam 1 menit. Untuk 1 nafas Anda membutuhkan 4 liter. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah berfirman 2 kali dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian gak mampu menghitungnya. Makanya Imam Abu Uthman rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang syukur, wahai Imam, apa itu syukur? Beliau mengatakan, ma'rifatul abdi ala nafsihi bil ajzi 'anis syukur. Ketika Anda sadar tidak mampu bersyukur, itulah syukur. Ketika Anda sadar bahwa Anda enggak mampu bersyukur, itulah syukur. Bagaimana Anda bersyukur atas nikmat yang tak terhitung? Baik. Kembali kepada pembicaraan kita. Hak Allah atas kita adalah ibadah. Hak presiden atas kita adalah taat. Hak orang tua atas kita adalah berbakti. Hak anak-anak atas kita adalah tanggung jawab. Semua hak manusia bisa Anda gugurkan, tapi tidak mungkin ada manusia yang mampu menggugurkan hak Allah. Gak mungkin ada manusia yang mampu menggugurkan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha besar, dan hak Allah pun maha besar. Hak yang maha besar di dalam kemampuan yang terbatas. Bagaimana mungkin hak yang maha besar ini bisa gugur dengan kemampuan yang sangat terbatas? Hanya saja Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, la yukallifullah illa usaha. Allah berfirman, wattaqullaha mastata'tum. Baik. Ibnu Abbas berkata, Allah artinya adalah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Yang maha memiliki hak ibadah atas segala hamba-hambanya. Penulis berkata, wa ismullah huwal jami'u li jami'il asma'il husna. Nama Allah inilah yang menghimpun segala makna-makna dari asma'ul husna. Apa maksudnya? Allah artinya maha diibadahi. Kenapa Allah maha diibadahi? Jawabannya karena hanya Allah yang memiliki asma'ul husna. Allah maha diibadahi karena dialah yang maha penyayang. Allah maha diibadahi karena dialah Rabbun yang maha mengatur. Allah maha diibadahi karena dialah Malik yang maha berkuasa. Allah maha diibadahi karena dia Qadir, maha mampu segala-galanya. Allah maha diibadahi karena Razzaq, rezekinya enggak pernah berhenti setiap detik di langit dan di bumi. Allah maha diibadahi karena perlindungannya enggak pernah lepas dari semua ciptaan di langit, di bumi dan di lautan. Jadi kalau Anda bertanya kenapa Allah berhak diibadahi, jawabannya adalah semua asmaul husna, jawaban kenapa Allah maha diibadahi. Baik, matahari, berhakkah matahari diibadahi? Enggak. Karena tidak satu pun asmaul husna bagi matahari. Apakah matahari itu Razzaq, maha memberi rezeki? Tidak. Apakah matahari itu Al-Khaliq, maha mencipta? Tidak. Apakah matahari itu Al-Wali, maha menolong? Tidak. Apakah matahari itu Al-Hasib, maha mencukupi? Tidak. Kalau begitu matahari tidak berhak atas ibadah. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah mencakup segala makna asmaul husna. Artinya Allah maha diibadahi disebabkan karena semua makna-makna asmaul husna hanya ada pada Allah. Semua makna asmaul husna ada pada Allah, makanya Allah itu maha diibadahi. Baik. Wasifatul ula, dan seluruh sifat-sifat Allah pun terkandung di dalam nama Allah. Maksudnya Allah maha diibadahi
Karena segala sifat keagungan hanya ada pada Allah. Seorang presiden hanya punya satu atau dua sifat keagungan. Dia berkuasa, dia pintar. Hanya itu saja dua keagungan bagi diri seorang presiden. Tapi kalau berbicara ketakwaan, berbicara kebaikan, ternyata dia sangat minus memiliki itu. Contoh saja. Jadi as-sifatul ula, segala sifat-sifat ketinggian, segala sifat-sifat keagungan hanya ada pada Allah. Kalau kekuasaan itu adalah keagungan, kekuasaan Allah di atas segala kekuasaan. Kalau kekuatan itulah keagungan, kekuatan Allah mengalahkan segala kekuatan. Kalau kekayaan itu adalah keagungan, kekayaan Allah adalah sumber dari segala kekayaan. Kalau ilmu itu adalah keagungan, ilmu Allah menjangkau segala-galanya. Jadi tidak satu pun definisi keagungan yang tidak ada pada Allah. Seorang manusia yang agung, paling-paling karena satu dan dua. Kenapa dia agung? Oh, ayahnya seorang raja. Hanya ada satu faktor keagungan saja dalam diri manusia. Sementara Allah Azza wa Jalla, segala tafsir dari keagungan itu ada pada Allah. Makanya Allah itu adalah Allah. Allah artinya maha diibadahi karena segala tafsir keagungan ada pada Allah. Maka Allah maha diibadahi. Penulis berkata, wallah asluhul ilah wallahumma ismullah udifa ilaihi harfu mim li asbabin iddah. Ini penulis mengambil pendapat Sibawai. Tentu berbeda dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Maksudnya, kata Allah itu, apakah itu kata baku, jamid, ataukah itu kata derivatif atau mustaq? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan Allah adalah kata baku, isim jamid. Tidak ada asal kalimatnya karena dia adalah baku. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi Imam Sibawai rahimahullah, beliau mengatakan nama Allah itu bukan kata baku tapi kata berkembang. Asal katanya adalah al-ilah. Al-ilah, alif lamnya dibuang dan digantikan dengan Allah. Maka Allah artinya adalah al-ilah. Asal katanya al-ilah. Itu kata Imam Sibawai. Imam Syafi'i mengatakan tidak. Allah itu jamid dan tidak ada asal katanya karena dia adalah kata baku. Jemaah sekalian, ini pembahasan seperti ini dinamakan fudulul ilm. Ini bahasa Imam Ibnu Rajab. Ini dinamakan dengan ilmu yang setengah percuma. Kenapa? Karena tidak ada implikasi hukumnya. Apa dampaknya Allah itu asal kata al-ilah atau Allah itu kata baku tidak punya asal? Implikasinya terhadap makna tidak ada. Apalagi implikasinya terhadap keyakinan. Jadi muncullah pembahasan ilmu yang ternyata non implikasi. Tidak ada dampaknya apa-apa. Ini dinamakan dengan fudulul ilm. Bagi orang-orang yang ahli membutuhkan ini, tapi orang awam model kita nggak terlalu butuh. Sebab Allah merupakan kata baku, ataukah Allah merupakan kata berkembang? Apakah ada perubahan makna? Enggak, maknanya sama. Kalau begitu, perbedaan akar kata ini adalah sebuah pembahasan ilmiah yang fudul. Jemaah sekalian, lalu kemudian terhadap nama Allah ditambahkan mim dalam doa Allahumma. Kenapa ditambahkan mim bertasydid? Mim bertasydid dalam bahasa Arab mengandung konotasi mengumpulkan.
Bahasa Arab mengumpulkan adalah dhamma, yadummu, mim bertasdid. Seorang ibu mengumpulkan anak-anaknya di dalam rahimnya lalu dilahirkan satu persatu, maka ibu dalam bahasa Arab dinamakan al-ummu, mim bertasdid. Setiap kalimat bahasa Arab yang ujungnya mim bertasdid, kalimat itu mengandung makna mengumpulkan. Dhamma, al-ummu, jamma, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jamma artinya banyak. Banyak itu pun maknanya mengumpulkan. Jadi kesimpulan, setiap bahasa Arab yang ujungnya mim bertasdid pasti ada makna mengumpulkan. Baik. Lantas kenapa mim bertasdid ditambahkan pada nama Allah menjadi Allahumma? Agar ada makna mengumpulkan. Maka Imam Ibnu Al-Hasanul Basri berkata, kalau Anda berdoa mengatakan ya Allah, Anda hanya memanggil-manggil Allah dengan satu nama. Tapi kalau Anda berdoa dengan menggunakan Allahumma, kata Imam Hasanul Basri, Anda seolah-olah menyebut Allah dengan semua namanya. Karena apabila sekali lagi menyebutkan nama ini satu persatu di dalam doa sangat tidak mungkin. Lantas bagaimana semua makna nama-nama yang banyak ini bisa terwakilkan dalam satu nama? Muncullah mim bertasdid Allahumma, agar kalimat Allah itu mewakili seluruh asmaul husna. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala membahas panjang lebar tambahan mim setiap kalimat dengan ujung mim bertasdid. Beliau bahas panjang lebar dalam kitab At-Tafsirul Qayyim. Kesimpulan, setiap kata dalam bahasa Arab yang ujungnya mim bertasdid pasti mengandung konotasi mengumpulkan. Ibu, al-ummu. Al-ummu artinya ibu, ada makna mengumpulkan. Karena ibu mengumpulkan seluruh anak-anaknya dalam rahim lalu dilahirkan satu persatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda harus berdoa menyebutkan satu persatu nama Allah, tentu tidak mungkin. Lantas, bagaimana agar seluruh nama Allah bisa diwakilkan di dalam satu nama? Jawabannya, ditambahkanlah mim bertasdid pada Allah menjadi Allahumma, agar ia mewakili seluruh asmaul husna. Maka Imam Hasanul Basri berkata, orang yang berdoa dengan Allahumma seakan-akan dia telah berdoa dengan seluruh nama-nama Allah. Maka Anda lihat doa-doa dalam Al-Quran, Rabba atau Rabbi atau Allahumma, yang berbeda. Khusus Allahumma diperintah, Qulillahumma, katakan Muhammad Allahumma. Betul, doa Rabbi juga diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi. Ada juga. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, ada juga yang mengatakan bahwa tambahan mim di ujung kata Allahumma untuk menggantikan ya, sehingga kalau Allahumma nggak perlu lagi ada ya. Ya Allah oke, ya Allahumma jangan. Kenapa? Karena mim itu menggantikan ya. Walaupun ini sebuah pendapat di kalangan ulama, tapi pendapat ini tidak terlalu kuat. Yang kuat tambahan mim di ujung kata Allah menjadi Allahumma, agar Allahumma ini mewakili seluruh nama-nama Allah. Wallahu ta'ala alam. Baiklah jemaah sekalian, khasaisu ismillah. Allah memiliki banyak nama-nama, tapi yang betul-betul spesial adalah nama Allah. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Bada'iul Fawaid menyebutkan keistimewaan nama Allah berjumlah 100. Di sini hanya tersebut di sini disebutkan 12.
Ini kutipan. Kalau Ibnu Qayyim dalam Bada'iul Fawaid, beliau menyebutkan keistimewaan nama Allah. Nama Allah lebih istimewa daripada Ar-Rahman, daripada Ar-Rahim, daripada Al-Malik, daripada Al-Quddus. Apa istimewanya? Ibnu Qayyim dalam catatannya menyebutkan ada 100 catatan, ada 100 keistimewaan nama Allah. Begitulah ulama kita belajar. Kalau kita hanya belajar yang mereka pelajari, kita dapat ilmu matang. Kalau mereka mematangkan ilmu, sangat berbeda. Di sini sebanyak 12 keistimewaan nama Allah. Yang pertama, annahu ismu alamin wa laysa mushtaqqan kasairil asma'il mushtaqqa minal af'ali was sifat. Ini dikutip Imam Syafi'i, dikutip Imam Ibnu Qayyim dari Imam Syafi'i. Apa itu? Bahwa semua nama Allah itu bisa berkembang kecuali Allah. Ar-Rahman bisa berkembang menjadi rahimah, yarhamu, rahimahullah, al-marhum. Itu dari kata Ar-Rahman. Ar-Razzaq nama Allah itu bisa berkembang, bisa berubah-ubah. Razaqa, yarzuku, Allahumma rzuqni. Satu-satunya nama Allah yang tidak berkembang adalah Allah. Allah ini bisakah berkembang? Enggak bisa berkembang. Itu nama baku. Jadi ini menunjukkan keagungan nama Allah. Ar-Rahman bisa dirubah-rubah. Rahimah, yarhamu. Rahimahullah, al-marhum. Al-alim bisa dirubah-rubah. Alima ya'lamu ulama, al-alamin, al-amilin. Satu-satunya nama Allah yang kata-kata yang enggak bisa dirubah-rubah adalah nama Allah itu sendiri. Ini keagungan nomor 1, keistimewaan nomor 1. Keistimewaan nama Allah yang kedua, ikhtassallahu ta'ala li nafsihi hadzal isma fala yutlaqu ala ghairihi id qabadallahu al-alsinata 'anit tasammi bihi. Qala ta'ala hal ta'lamu lahu samiyya. Keistimewaan nama Allah yang kedua bahwa tidak ada yang bernama dengan nama Allah. Ada orang bernama dengan Ar-Razzaq, ada orang yang bernama dengan Rahim, ada orang yang bernama dengan Wahhab. Musailamatul Kazzab bahkan menamakan dirinya dengan Ar-Rahman. Ingat, nama-nama Allah untuk manusia boleh, tapi harus ada Abdul. Abdul Razzaq, Abdul Wahhab. Kalau tidak ada Abdul maka tanpa alif lam. Namanya Rahim, jangan Ar-Rahim. Namanya Razzaq, jangan Ar-Razzaq. Karena alif lam dalam Asmaul Husna dinamakan istighraq. Artinya maha. Rahim, penyayang. Ar-Rahim, maha penyayang. Razzaq, memberi rezeki. Ar-Razzaq, maha memberi rezeki. Muncul penafsiran atau pengertian maha dari alif lam, karena alif lam ini namanya istighraq. Sehingga nama Allah untuk manusia harus pakai Abdul. Kalau enggak pakai Abdul, hilangkan alif lam. Ini siapa namanya? Pak Wahab. Silakan. Tapi kalau namanya siapa nih? Al-Wahhab, itu enggak boleh. Baik. Lalu di sini penulis mengatakan manusia menamakan diri mereka dengan nama-nama Allah, tapi tidak ditemukan satupun manusia yang menamai diri dengan Allah. Ini Pak, ini Rahim, ini Razzaq, kalau ini Pak Wahab, kalau ini namanya Karim, itu semua nama Allah. Dan nama yang paling sombong adalah nama Musailamatul Kazzab. Ketika dia menggunakan Rahman beralif lam. Ana Rahmanul Yamamah, kata dia. Saya adalah Ar-Rahman untuk orang-orang Yamamah. Lalu Fir'aun yang merasa diri sebagai Tuhan bahkan tidak berpikir menamai diri dengan Allah.
Namrud juga mengaku Tuhan, tapi Allah menutup fikiran Namrud menamai diri dengan nama Allah. Jadi ini kekuasaan Allah, bahwa Allah menyumbat pikiran semua manusia untuk menamai dengan nama Allah. Anaknya lahir namanya siapa? Allah. Enggak ada orang yang berpikir seperti itu. Tapi kalau misalnya anaknya lahir siapa? Namanya Aziz, banyak. Namanya siapa? Karim, banyak. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim menyebutkan keistimewaan nama Allah yang kedua, bahwa Allah enggak pernah menggerakkan fikiran manusia untuk menamai siapapun dengan Allah. Dalam surat Maryam 65 Allah berfirman, hal ta'lamu lahu samiyya, adakah engkau tahu sesuatu yang sama dengan Allah? Tidak ada. Keistimewaan nama Allah yang ketiga, annahul aslu fi asma'illah, bahwa Allah adalah induk dari semua nama-nama Allah. Wasairul asma'i mudafatun ilaihi, sehingga seluruh nama-nama Allah dikembalikan kepada Allah. Anda tahu maksudnya? Anda mengatakan Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah, Ar-Razzaq nama Allah. Semua asmaul husna kembali kepada Allah. Tapi Anda enggak mungkin mengatakan sebaliknya. Allah itu nama Ar-Rahman, enggak mungkin. Allah itu nama Ar-Rahim, enggak mungkin. Tetapi Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah, Ar-Razzaq nama Allah, Al-Karim nama Allah, Al-Aziz nama Allah. Semua asmaul husna kembali kepada Allah. Tetapi Allah tidak dikembalikan kepada semua asmaul husna. Maka penulis berkata bahwa nama Allah ini al-aslu, adalah induk dari seluruh asmaul husna. Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan hanya Allah yang memiliki asma'ul husna, maka berdoalah kepada Allah dengan asma'ul husna. Allah mengajari kita berdoa dengan asma'ul husna. Maka doa terindah dalam Al-Quran adalah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, asma'ul husna. Alhamdulillahi rabbil alamin, asma'ul husna. Ar-Rahmanir Rahim, asma'ul husna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Anda bertawassul dengan menyebutkan hak Allah. Ya Allah, hanya kepadamu ibadahku, hanya kepadamu aku minta tolong, bukan kepada siapa-siapa. Setelah Anda menyebutkan sejumlah asma'ul husna, lalu Anda pun menyampaikan sebuah janji dan akad dengan Allah. Iyyaka na'bud. Kemudian Anda berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan, doa ihdinas siratal mustaqim diawali dengan 5 asma'ul husna. Allah, Rabbun, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik. Setelah Anda sebutkan nama-nama Allah sebanyak 5, kemudian Allah sebutkan, Anda akui hak Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu Anda meminta. Maka 2 kali dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita berdoa dengan asma'ul husna. Pertama dalam surat Al-A'raf, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhidun, sampai akhir. Yang kedua dalam surat Al-Isra Allah berfirman, qul ud'ullaha aw rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Allah memerintahkan kita berdoa dengan asma'ul husna. Maka kalau Anda langsung meminta, berikan aku rezeki, ini doa yang kurang santun. Sebutkan asma'ul husna dulu. Ya Allah, tuh. Ya Allah, berikan aku rezeki, berikan aku keselamatan. Itu doa enggak sopan. Sebab Allah memerintahkan agar doa disertai dengan asma'ul husna. Terus, ya Rahman, berikan aku keselamatan. Ya Razzaq, berikan aku rezeki. Ya Wali yang maha menolong, berikan aku pertolongan. Maka setiap doa jangan pisahkan dari asma'ul husna. Apakah Anda mengatakan ya Allah, ya Rahman, Allahumma, atau Anda sebutkan satu persatu nama Allah itu? Ya Allah,
ya Ahad, ya Samad, ya Razzaq, ya Karim. Sebutkan satu persatu. Karena Allah memerintahkan kita berdoa sambil menyebutkan Asmaul Husna. Masuk azan? Oke, sedikit lagi. Wala yunsabu lafdzul jalalati Allah ila ayyi syai'in minha. Mithalu dzalika yuqalu al-azizu min asma'illah wa la yuqal Allah min asma'il aziz. Jadi Allah adalah induk seluruh Asmaul Husna. Maka seluruh Asmaul Husna dikembalikan kepada Allah. Adapun nama Allah itu tidak dikembalikan kepada Asmaul Husna yang lain. Maka kita katakan Al-Wahhab nama Allah, Al-Aziz nama Allah, Ar-Razzaq nama Allah. Tapi enggak sebaliknya. Allah itu nama Ar-Razzaq, Allah itu nama Ar-Rahman, tidak. Yang keempat, insyaallah itu yang akan datang, kita kumandangkan azan. Selesai itu nanti kita buka sesi tanya jawab insyaallah taala. Tafadhal. Matiin.